Episode terakhir Dragon Ball Daima is back, meski ada kurangnya, yaitu kurangnya di bagian durasinya yang kurang panjang. Nah, sebagai episode penutup dari series Dragon Ball Daima, episode ke-20 ini lagi-lagi memberikan kita satu episode yang tidak mengecewakan. Animasinya itu benar-benar sangat bagus. Efek visual, musik, serta koreografinya juga sangat memanjakan kita sebagai para penonton. Ya, seperti biasa di video kali ini, admin akan mereview episode terbaru Dragon Ball Daima dan membahas beberapa poin menarik yang ada pada episode tersebut. Jadi tanpa memperpanjang basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Episode kali ini dibuka dengan pertarungan Super Saiyan 4 Goku versi dewasa melawan Goma dengan mata ketiganya ini. Pertarungan mereka ini berlangsung dengan sangat sengit. Meski seperti yang sudah pernah admin bahas sebelumnya kalau Goma itu cuma selevel Super Saiyan 3, namun mata ketiganya itu membuat Goma bisa terus bertarung tanpa kelelahan sama sekali. Goku di sini terlihat lebih unggul dan bisa mendaratkan banyak pukulan telak kepada Goma. Namun Goma di sini tentu tidak hanya berdiam diri saja. Dia juga membalas semua serangan dari Goku sampai membuat Goku ini mulai kehabisan nafas. Pertarungan sengit mereka berdua ini pun ditutup dengan saling adu serangan energi, di mana Kamehameha-nya Goku bisa mendorong serangan energi Goma dan membuat Goma ini berubah menjadi donat. Selain mendonatifikasi tubuh Goma, Kamehameha Goku juga sampai menembus sampai ke 3 lapisan alam iblis dan membuat ketiga alam iblis menjadi terhubung oleh lubang yang Goku ciptakan ini. Nah, di saat keadaan Goma yang sudah terpojok ini, Piccolo langsung bergerak untuk mengajar bagian belakang kepala Goma agar mata ketiga tersebut tidak menyembuhkan Goma yang sudah terluka parah ini. Namun sayangnya ketika Piccolo hampir menyelesaikan 3 serangannya, Goma berhasil mengajar Piccolo dan dia pun mulai menyembuhkan dirinya lagi. Lubang di tubuhnya perlahan mulai menutup dan kekuatannya kembali mulai meningkat. Nah, di saat kita berpikir kalau Goku akan kalah oleh Goma yang kembali pulih ini, ternyata malah terjadi plot twist yang paling tidak admin duga di sepanjang series ini, di mana plot twist itu adalah Majinku yang terbawa arus dan berada di belakang kepala Goma yang sedang menyembuhkan dirinya ini melakukan serangan terakhir kepada Goma dan membuat mata ketiga Goma ini menjadi terlepas. Goma yang kehilangan mata ketiganya ini pun seketika menjadi tidak berdaya dan kemudian dia pun ditangkap dan dikurung oleh Arinsu di dalam sebuah botol penyegelan. Nah, setelah berhasil mengalahkan Goma, mereka ini pun mulai berdiskusi mengenai siapa yang akan menjadi Raja Alam Iblis selanjutnya. Dan berhubung Majinku adalah orang atau iblis yang mengalahkan Goma, maka dia pun terpilih menjadi Raja Iblis selanjutnya. Dan Majinku ini menunjuk Arinsu sebagai wakil Raja Iblisnya. Lalu selain menunjuk Arinsu, Majinku juga menunjuk berbagai orang untuk menjadi menteri dan meminta mereka bekerja sama agar membuat alam iblis menjadi tempat yang makmur dan juga menyeramkan. Nah, setelah kejadian Majinku yang bagi-bagi jabatan seperti pejabat di suatu negara yang tidak bisa admin sebutkan di video ini, kita pun beralih ke Goku and the Gang yang bersiap-siap untuk kembali ke universe asal mereka. Di sini kita juga bisa melihat perdebatan Goku dan Vegeta mengenai pertarungan mereka sebelumnya, di mana Vegeta kembali protes kepada Goku kenapa dia itu menyembunyikan perubahan Super Saiyan 4 tersebut dari dirinya. Goku yang diprotes ini pun membalas jika Vegeta juga melakukan hal serupa dengan menyembunyikan Super Saiyan 3-nya. Tapi Vegeta malah membantah perkataan Goku dengan menyebut kalau itu bukan Super Saiyan 3 melainkan Ultra Vegeta Ichigo. Nah, episode ini ditutup dengan Goku yang meminta kepada Glorio untuk membawa mereka ke tempat toko yang menjual Kusurimushi atau serangga yang punya efek mirip seperti kacang senzu ini. Goku di sini berkata jika persediaan kacang senzu di bumi itu sudah mulai menipis dan dia ingin menyetok Kusurimushi itu untuk jaga-jaga. Nah, di saat Goku and the Gang memilih serangga yang akan dia beli pada toko tersebut, kita di sini malah ditunjukkan sesuatu yang tidak ngotak, di mana di toko itu menjual mata ketiga yang sebelumnya itu sudah membuat Goku and the Gang ini kerepotan. Mata ketiga tersebut awalnya ada 3 buah, tapi karena terlihat mencurigakan, maka penjual toko ini pun cuma bisa menjual 1 dari mata ketiga tersebut. Dan ya, episode ini ditutup dengan mata ketiga yang sangat overpower ini dijual secara diskon. Nah, di episode 20 ini banyak hal yang ingin admin bahas, di mana hal yang pertama tentu saja mengenai ending melawan Goma ini yang sangat tidak terduga. Nah, kita dari awal-awal episode sudah mengira-ngira dan berteori sangat liar kalau musuh terakhirnya itu bakalan Majinku atau Majindu ini, atau setidaknya mereka berdua ini bergabung dan menjadi Majin yang baru. Tapi teori dan spekulasi kita tersebut terbantahkan dengan Goma yang mendapatkan power up melalui mata ketiganya ini. Lalu kemudian di saat pertarungan melawan Goma, kita kembali membuat teori kalau Goku itu akan fusion dengan Vegeta menggunakan serangga di alam iblis, di mana nantinya hal tersebut akan memunculkan karakter fusion baru yang berbeda dengan Vegeta maupun Gogeta. Tapi lagi-lagi teori kita itu terbantahkan dengan tidak digunakannya serangga fusion ini, melainkan Goku yang power up dan muncul dengan wujud Super Saiyan 4-nya.
Dan kemudian di saat Goma mulai pulih dari kondisi terdonat ini dan kembali mendapatkan peningkatan kekuatan, admin kira Goku dan Vegeta ini akhirnya bakalan fusion atau setidaknya saling bekerja sama untuk mengalahkan Goma tersebut. Tapi lagi-lagi ekspektasi kita ini terbantahkan dengan Majinku yang tiba-tiba muncul mencuri spotlight dan mengalahkan Goma dengan menghantam kepala Goma yang kosong tersebut menggunakan buku. Nah, admin pas ngeliat ini tuh langsung mikir kayak kenapa harus Majinku ini yang mengalahkan bos terakhir tersebut. Tapi pemikiran admin ini entah bagaimana langsung dijawab oleh Majinku itu sendiri, dimana dia berkata kalau tidak ada salahnya kalau dia itulah yang menyelesaikan bos terakhir tersebut. Ya, sebenarnya tidak masalah juga. Lagian hampir sebagian besar musuh besar di setiap arc pada Dragon Ball itu tidak dikalahkan oleh Goku. Tapi tetap saja entah mengapa kemenangan dari Kid Buu yang kebanyakan mencet emot ini masih mengganjal di kepala admin. Lalu poin berikutnya yang ingin admin bahas adalah durasi episode terakhir ini yang tidak panjang. Nah, admin ngiranya episode terakhir itu akan berdurasi sekitar 1 jam. Tapi pas episode 20 rilis dan durasinya sama seperti biasa, admin merasa cukup kecewa karena ekspektasi yang sudah admin buat sendiri. Karena dengan durasi yang dibuat lebih panjang, seharusnya perlawanan Goku dan kawan-kawan ini melawan Goma pasti bisa dibuat lebih menakjubkan dengan banyak opsi pilihan kemenangan yang tersedia. Misalnya seperti yang sudah kita bahas tadi mengenai Goku dan Vegeta yang fusion menggunakan serangga alam iblis, atau bisa Vegeta yang juga mendapatkan upgrade kekuatan dan mengakses Super Saiyan 4, sehingga nantinya Goku dan Vegeta itu sama-sama dalam wujud Super Saiyan 4 bekerja sama mengalahkan Goma. Tapi ya, meski episode 20 ini masih punya durasi normal dan kemenangan pihak Goku itu sangat plot twist, namun episode kali ini masih tetap memberikan kita sebagai penggemar rasa kepuasan yang sangat tinggi. Kemudian untuk poin berikutnya adalah mengenai wujud Super Saiyan 4 ini. Nah, ketika perdebatan antara Goku dan Vegeta di akhir-akhir episode, ternyata terungkap kalau Goku itu sudah melatih wujud Super Saiyan 4 tersebut sejak lama. Nah, hal ini jelas menimbulkan semacam plot hole kenapa Goku tidak menggunakannya di Dragon Ball Super kalau dia memang sudah bisa menggunakan wujud tersebut dari lama. Tapi jika kita mencerna perkataan Goku selanjutnya di mana Goku sendiri tidak yakin perubahan itu akan berhasil atau tidak, maka kita akan mendapatkan petunjuk jika Goku itu memang belum bisa menguasai perubahan Super Saiyan 4 itu sendiri. Alias Goku itu tahu kalau ada wujud yang bisa melampaui kekuatan Super Saiyan 3, tapi dia tidak pernah bisa mencapai perubahan wujud tersebut karena kekurangan satu faktor penting. Dan karena sebelumnya Neva memberikan sihir kepada Goku, di mana sihir itu mirip seperti Neva yang meningkatkan potensi dari DNA Saiyan milik Goku ini, maka Goku yang sudah melampaui kekuatan Super Saiyan 3 pun bisa mengakses wujud baru yang lebih kuat. Ini juga yang jadi alasan kenapa Goku tidak pernah menggunakan lagi perubahan Super Saiyan 4 ini di Dragon Ball Super, karena memang dia tidak menguasai perubahan itu dan tidak bisa mengaksesnya tanpa bantuan dari pihak luar. Nah, mungkin masalah mengenai Super Saiyan 4 ini akan kembali dibahas pada lanjutan manga Dragon Ball Super yang saat ini sudah kembali dari hiatusnya. Jadi ya, kita sekarang cuma bisa menunggu apalagi perkembangan yang akan Goku ini capai ke depannya. Lalu lanjut poin berikutnya adalah mengenai serangga fusion ini. Admin ngerasa memperkenalkan serangga fusion ini pada series Dragon Ball Daima seperti tidak memiliki kegunaan apapun, karena sampai pada episode terakhir serangga ini bahkan tidak pernah digunakan sekalipun. Dan karena hal ini juga admin sempat mikir, apakah mungkin sebenarnya cerita Dragon Ball Daima itu awalnya memang dibikin berakhir dengan Goku dan Vegeta yang bergabung menggunakan serangga fusion ini. Namun karena berhubung banyak fans yang sudah menduga hal tersebut akan terjadi, maka cerita Dragon Ball Daima ini pun akhirnya diubah untuk menghindari teori-teori dari fans Dragon Ball di luar sana. Ya, mirip-mirip lah kayak teori kontrasepsi One Piece, dimana ada yang nyebut kalau Oda akan mengganti jalan cerita One Piece jika teori para fansnya itu terlalu akurat dalam menebak alur yang akan datang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa kalau potensi dari serangga fusion ini terasa sia-sia atau tidak? Silahkan tuliskan pendapat kalian di dalam kolom komentar. Kemudian untuk poin yang terakhir, Dragon Ball Daima masih belum memberikan kita penjelasan mengenai fusion Potara Kaioshin beban ini, dimana pada Dragon Ball Super Goku terkejut melihat Kaioshin beban ini yang sudah terpisah, dan Goku terlihat tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Selain itu, alasan mereka terpisah juga karena Dragon Ball Planet Namek, sedangkan di Dragon Ball Daima mereka terpisah karena efek gas yang dihasilkan oleh Majin Buu. Ya, tanpa adanya penjelasan lanjut mengenai perbedaan ini, maka secara tidak langsung Dragon Ball Daima sudah meretcon bagaimana Kaioshin beban ini bisa terpisah. Tapi berhubung ending dari Dragon Ball Daima masih tergolong open ending, jadi masih ada kemungkinan kalau nantinya Toyotaro bisa menambahkan cerita lain sebelum masuk ke series Dragon Ball Super untuk memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa retcon yang ada di Dragon Ball Daima tersebut. Dan ya, kayaknya itu saja untuk video kali ini. Secara pribadi, admin sangat puas dengan episode terakhir Dragon Ball Daima ini, meski juga ada beberapa hal yang mengganjal di dalam pikiran admin.
Tapi karena admin sudah terlanjur terlalu menikmati, jadi hal sepele yang mengganjal tadi pun bisa dengan mudah admin lupakan. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian puas dengan Dragon Ball Daima ini? Apakah kalian merasa Dragon Ball Daima yang awalnya sangat underrated ini berhasil mematahkan ekspektasi awal kalian tersebut? Dan apakah kalian juga kembali merasakan rasa nostalgia dari Dragon Ball Daima ini seperti kalian menonton Dragon Ball Z di zaman Majapahit dulu? Silahkan tuliskan apapun yang kalian rasakan mengenai series Dragon Ball Daima ini di dalam kolom komentar. Dan ya, seperti biasa, like video ini jika kalian suka, share juga ke teman-teman kalian yang lainnya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.